No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang hukum perikatan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hukum perikatan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Dia Purnama, sering dipanggil Dia dengan NIM 2214101009. Saya dari Prodi Hukum Agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum perikatan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hukum terlebih dahulu. Hukum dalam pengertian saya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan di dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dari pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa hukum perikatan merupakan suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Akan menjelaskan jenis-jenis perikatan menurut doktrin. Yang pertama itu ada perikatan perdata, di mana perikatan perdata merupakan suatu perikatan yang dalam pelaksanaannya dapat dituntut di depan pengadilan. Sedangkan yang kedua ada perikatan alamiah, di mana perikatan tersebut tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Nah, yang ketiga ada perikatan pokok. Perikatan pokok merupakan perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada perikatan yang lain. Nah, yang keempat ada perikatan tambahan. Berbeda dengan perikatan pokok, di sini perikatan tambahan merupakan suatu perikatan yang tidak berdiri sendiri tapi bergantung pada perikatan pokok dan seperti asuransi. Nah, yang kelima ada perikatan yang positif, di mana perikatan yang isinya mewajibkan debitur untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keenam ada perikatan yang negatif. Nah, negatif dan positif tentunya berlawanan. Nah, di sini perikatan yang negatif merupakan perikatan yang isinya mewajibkan debitur untuk tidak melakukan sesuatu. 7. Ada perikatan fakultatif, di mana perikatan fakultatif merupakan perikatan yang di dalamnya ada kewajiban prestasi tertentu, tetapi ia bebas untuk menyuruh orang lain untuk memenuhinya. Yang ke-8 ada perikatan alternatif, di mana perikatan alternatif ini merupakan perikatan yang di dalamnya banyak terdapat alternatif untuk melakukan prestasi. Nah, yang ke-9 adalah perikatan yang dapat dibagi. Perikatan ini merupakan perikatan di mana prestasinya dapat dipecah-pecah sedemikian rupa, sehingga masing-masing bagian berdiri sendiri tetapi tetap sebagian dari keseluruhannya. Nah, yang ke-10 ada perikatan yang tidak dapat dibagi. Tadi yang ke-9 ada dapat dibagi, yang 10 ada tidak dapat dibagi, di mana perikatan tersebut merupakan perikatan tidak mungkin dipecah-pecah tanpa mengakibatkan nilai prestasinya menjadi lain. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu prestasi? Karena dari tadi saya menyebut prestasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan prestasi itu apa. Prestasi merupakan kewajiban seorang debitur untuk melaksanakan sesuatu yang ditentukan dalam kontrak, yang dimana dapat menyerahkan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
Tadi saya sudah menjelaskan itu pengertian tentang hukum perikatan. Mana tadi saya rasanya saya menyinggung perjanjian deh. Terus terus apa sih hubungan antara perjanjian dengan perikatan? Karena perjanjian dan perikatan itu saling berkaitan kan. Jadi tonton sampai akhir video ini, saya akan menjelaskan apa itu hubungan antara perjanjian dan perikatan. Kamu tahu nggak hubungan antara perikatan dan perjanjian apa? Nah, kalau tidak tahu, kamu tonton video ini. Nah, yang pertama adalah suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain, di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal di dalam pasal 1313 KUA Perdata. Oleh karena itu, perjanjian timbul suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerlibatkan suatu perkataan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya dalam bentuknya. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengundang janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Nah, dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melibatkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Di samping sumber lainnya, suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Nah, itu adalah hubungan antara perjanjian dan perikatan.